Salam pemirsa channel Media Ayat Istirahat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen JSAD. Jelasin sampai aku ngerti dong. Kali ini kita bersama tamu yang dulu udah pernah datang lagi, yaitu Mas Putra sama Mas Bayu. Kita akan ngobrolin apa aja deh yang kepikiran ya. Ya nggak? Kasih salam ke pemirsa dong mas-masnya. Halo, salam. Nama saya Putra. Iya, Sehat selalu semuanya pemirsa. Mas Bayu. Saya Bayu, kembali lagi. Salam. Oke, Semua sehat ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya pembahasannya. Oke, Mas Bayu, Mas Putra, ada pertanyaan apa yang mau ditanyain? Iya, mungkin yang video terakhir kali ya. Oh, itu. Mengenai salah satu siar TV swasta. Kenapa? Terus kemudian juga kan kayak kemarin atau beberapa hari yang lalu lagi viral juga. Salah satu kepala daerah sidak ke perusahaan air ya. Perusahaan air kita tahu cukup besar lah, lokal, yang klaimnya katanya itu air dari pegunungan, ternyata pas disidak air sumur dan cukup mengencangkan dunia lokal Indonesia gitu. Tapi mungkin kalau ya saya lihat sih ada satu kemiripan gitu ya Mas Adi, tapi mungkin kan kalau coba ngelihat yang tersirat dari kejadian-kejadian ini kan kemarin di video yang JS ya. Video yang JS kan lagi diambil hak prerogatif gitu ya. Tapi kan memang fenomena yang terjadi waktu itu kalau salah Mas Ari pernah bilang ini either kita yang melepaskan gitu ya atau dipaksa gitu untuk Ya. Jadi pertanyaannya adalah? Pertanyaannya ini kan karena di kayak tadi pilihannya itu memang kondisinya, maksudnya alam semesta lagi mengarah ke situ gitu ya. Iya. Atau bagaimana gitu, mungkin ada detail cerita nggak? Karena oh ya, sama saya pengen tahu juga kan di situ dibilang di video ada salah satu leluhurnya Bu Ririn juga yang datang sebelumnya ya, tanggal 17. Itu maksudnya ininya kan ya apa sih bilangnya, ruhnya gitu ya maksudnya ya. Iya. Bingung ya. Nah, kalau misalnya mengenai apa yang kejadian sekarang ya benar-benar masih sama dengan yang kita bahas dulu ya. Kayak yang episode JSAD yang terakhir sama Kila itu kan juga ngebahas pergolakan dunia itu. Ya intinya sama benar, bahwa 3K lagi diambil, dipaksa orang yang nggak mau diajak benar. Jadi sekarang lagi di garis batasan nih di antara orang yang 17 sama 18. Tahu kan ranking 17 sama 18? Yang 17 itu masih bisa diajak, 18 itu nggak bisa. Nah itu lagi dites sekarang semuanya. Kita semua ketika dihadapkan pada permasalahan yang muncul di sosial media, di internet, atau di masyarakat, yang di TV, itu kita lagi dites gimana reaksinya. Dari situ bakal ketahuan mana yang 17, mana 18 dari kita bereaksi. Ketahuannya bukan dari kita sesama manusia, tapi dari malaikat muqarrabinnya bakal tahu. Maksudnya gimana tuh? Ya ibaratnya kalau misalnya kita ngegaris antara ketika main olahraga out apa in kan, di zoom dulu kan, di stop dulu waktunya. Dan pertama ada kamera, habis itu stop itu di zoom in kan. Lihat nih garisnya gitu. Ini dia masuk yang mana lah, cara zoom innya kayak gitu. Dikasih tes yang baru lagi. Sekarang misalnya, oh ini 17,01, kalau misalnya dijawab A, berarti dia masuk wilayah sini. Kalau misalnya jawab B, masuk wilayah sini. Kesaring. Habis itu lagi di antara ini, kalau misalnya jawab ini dibatasin lagi. Kalau misalnya jawab A, dia masih nggak masuk. Kalau misalnya jawab D, dia masih masuk. Kesaring lagi. Tanya lagi, ujian lagi gitu. Lagi disortir emang. Jadi kayak sekarang kayak tadi kasus antara Transnusa sama NU kan juga buat ngetes juga semua orang yang bereaksi. Dia bela yang mana? Kenapa dia membela? Alasannya apa? Kenapa dia kok melawan sama yang disuruh antipati terhadap yang satu? Alasannya apa? Semuanya dilihat. Lagi dites. Jadi kalau misalnya sekedar bela yang A tapi alasannya nggak benar, nggak lulus. Sekedar bela B tapi alasannya nggak benar, nggak lulus. Kalau pakai nafsu. Jadi nggak penting lu bela yang mana. Yang penting adalah ketika di dalam niat di hati lu kayak gimana pemahamannya. Jadi ibaratnya dengan satu kejadian
MM ini sekarang lagi mengukur semua. Iya, lagi disortir. Kan di JS berapa itu kan udah pernah kan di JS yang sebelumnya juga bawaan lagi di auto sortir dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi sengaja dibikin suatu hal yang ramai, habis itu langsung dilihat mana yang milih A, milih B, habis itu alasannya apa, dia termasuk yang bagian yang mana gitu. Itu aja intinya. Makanya bakal banyak rame. Sampai berapa tahun ke depan, setahun, 2 tahun yang ada jam tangan itu. Nah itu Ya itu eksekusi udah katanya sih bakal banyak yang nggak ikut. Nggak tahu juga detailnya gimana. Magelang nih Mas Arli nih. Aha, kenapa? Sebenarnya emang mau nanya itu yang Mm-mm. jadi sekalian. Tapi yang tadi udah jelas belum? Udah. Iya, jadi nggak usah ngelihat secara fisiknya itu ribut A apa B. Kita yang lagi dapat informasi begitu, kita bakal dites juga. Kita lagi dites juga. Alasan kita membela A apa, alasan kita membela B apa. Kita membela A atau B. Terus kalau misalnya bela A, alasannya apa? Kalau bela B, alasannya apa? Dari situ ketahuan orang ini masuk yang diajak benar, mau diajak benar atau nggak mau diajak benar. Intinya Antara 17 sama 18 yang lagi di garis sekarang sortir. Jadi jangan sekedar bela NU atau otomatis jadi benar. Begitu juga kalau misalnya sekedar bela trans, habis itu langsung benar. Enggak, niatnya benar juga, alasannya kenapa dia yang bela, apa yang salah, apa yang benar, itu justru yang dicari. Itu kan habis kejadian itu kan banyak tuh podcast Pasti, iya. Itu lagi dites semua. Apakah ada orang yang sekedar pengen, pokoknya rame-rame doang. Kan beda, meskipun bela A, tapi dia cuma niatnya sama rame-rame juga. Ada yang niat B, tapi dia cuman karena males ngelihat lebih detail aja permasalahannya apa, pengen proses senang aja dengan mencerca. Atau dia punya pengalaman buruk sama NU, sama pesantren, jadi otomatis dia antipati. Ada juga yang pernah pengalaman buruk sama trans, antipati, kan macam-macam alasannya. Nggak serta-merta cuma masalah itu doang. Meskipun omongannya dia ngomong alasannya A, B, tapi kan dalam hatinya bisa beda-beda. Itu yang dinilai, bukan omongannya keluar dari mulutnya. Ya, udah jelas yang pertama itu ya. Terus yang dia gelang kenapa? Jadi gelang itu memang belakangan ini saya udah ngeliat di jalannya Mas Arli. Kok tiba-tiba cuman sakit sehari meninggal. Oh, kamu udah ngeliat contoh nyatanya di dunia nyata. Banyak banget. Banget. Makanya saya semakin kesini jadi agak rasanya gimana. baru 2 tahun ya. Iya baru. Ya setahun kan itu batas rata-rata paling banyak aja, bukan berarti semuanya minimal 1 tahun. Makanya habis Mas Ari bilang masalah gelang itu, kok ada apa namanya yang tua kek, yang muda kek gitu kan. Sampai teman baik saya juga ada yang udah pulang juga gitu kan. Gitu. Jadi itu kejadiannya di antara peringatan itu sampai sekarang gitu. Iya. Oh. Di antara yang kita obrolin itu tuh Iya. detik ini 2 bulan berarti. saya bahkan satu hari itu bisa dengar kabar kedukaan sampai 3 kali gitu kan. Nah, satu nih Mas Ali, apakah itu mungkin ya kan bisa jadi ada kaitan dengan gelang itu ya. Iya. Terus yang kedua kan kita jadi ya secara manusiawinya kan normalnya gini. Gimana nanti dengan keluarga kita kalau dapat gelang juga kan gitu kan. Makanya saya jadi ya itu sebenarnya nafsu sih ya gitu kan. Ya nggak mesti nafsu sih. Nggak, maksudnya bukan pada apakah itu harus ngomong kayak gini langsung bisa kita kategorikan nafsu atau fitrah. Biasanya selalu ada komposisi di antara keduanya. Betul. Lah, kan solusinya sudah sama aja sih, bahwa itu kan harus lepas dari roh ya. Zikir doanya yang kenceng aja. Sama irodat bersih, cuma itu doang kuncinya. Kalau irodat saya kan memang saya udah sampein sih gitu ya, walaupun nggak secara detail tapi untuk zikir dan doa saya udah sampein ya untuk keluarga-keluarga yang kita sayangin lah gitu. Tapi untuk diterima atau tidaknya kan memang itu udah di luar saya ya. Iya. Ya paling saya bisa maksimalnya di situ. Kalaupun memang kepikiran. Kalaupun kamu paksa juga, kalau misalnya mereka ngelakuin tapi nggak mau dibantuin juga nggak bisa, percuma. Betul, iya makanya gitu ya. Iya, makanya kuatin aja. Itu kalau udah ada gelang itu ada kemungkinan lepas nggak? Lah ya iyalah, justru dikasih gelang kan supaya itu cuman deadline doang aja. Maksudnya gini loh, kan orang ada banyak banget roh di dunia ini. Dikasih tahu, ibarat pengumuman di TV gitu loh, nanti mulai tanggal sekian nanti peraturan Menpres nomor sekian bakal berlaku. Ketika denger itu kan nggak semuanya langsung percaya dong. Betul. Habis itu kan makanya dikasih tahu, nanti masing-masing ada batas waktunya ya, begitu lewat kalau misalnya nggak ngelaksanain bakal tetap dieksekusi, nggak peduli alasannya apa. Itu aja intinya kayak gitu, batas waktunya. Nah makanya lebih advance. Dia bisa sebelum itu ya udah beres dong. Kalau udah bisa lepas sama roh, aman.
Bisa lah. Saya pikir udah Gelang itu bukan berarti itu kayak apa sih namanya kerangkeng, kagak, itu cuman timer aja. iya, iya. Misalnya sampai dengan waktu yang ditentukan Nggak mau lepas, mau lepas lewat. udah gitu ya. Mm-mm. Udah banyak sih gejalanya, makanya saya agak ngeri-ngeri sedap juga. Oh iya. Iya, cepet. Nggak peduli siapa statusnya apa di manusia. Udah jelas ya? Iya itu. Jadi pertanyaan kamu udah terjawab tadi. Ya itu Nggak bisa diapa-apain aja. aja. Iya emang nggak bisa diapain. Itu sendiri-sendiri. Betul. Nah, kalau kita khawatir gugup atau Ya nggak masalah emang. bingung Kenapa? itu sebenarnya itu bentuk ini nggak sih? Nafsu kita nggak sih ya? Ya bisa. Iya ya. Bisa dari nafsu, bisa jadi fitrah juga. Ya, Kita kan setiap ada kejadian atau kita mau melakukan sesuatu, Pasti ada berapa persentasenya, fitrahnya berapa persen, nafsunya berapa persen. kadang ya nggak, walaupun nggak sering ya, kadang kita jadi overthinking gitu kan. Mm-mm. Nah itu kan kalau di psikologi kan memang penyakit hati gitu ya, ini gini kenapa begini kenapa begitu gitu ya. Iya makanya. Kebenaran ini ada kaitannya juga berarti ya. Iya dong, kan kita kan bisa ngisi yang ini masih ingat nggak apa sih namanya dunia dalam kalbu? Kan setiap detik kan kita sebenarnya ngisi pakai materi di dalam hati kita kan. Kadang-kadang pakai materi jasmani, kadang-kadang pakai materi rohani. Nah kalau misalnya lu kebanyakan mikir, itu berarti lu kebanyakan ngisi materi rohani bakal. Banyak pikiran jadinya. Iya, makanya saya sarankan, makanya kalau misalnya emang nggak ketemu jawabannya, nggak usah dipikirin, kamu kerjain aja hal yang bermanfaat yang sekarang bisa kamu lakukan, yang udah jelas-jelas bermanfaat buat diri sendiri atau sesama, secara lahir atau non batin. Udah, nggak usah dipikirin. Karena jadinya problemnya bukan cuma bahwa kita nafsu sama fitrah aja, tapi kalau misalnya kebanyakan material rohani atau kebanyakan material jasmani juga nggak bagus. Iya betul. Makanya setiap menerima informasi itu ya harus pintar-pintar kitanya ya Mas Adli ya. Iya, makanya dibilangin malaikat muqarrabin itu krusial banget, karena kalau udah dapat malaikat muqarrabin kayak gitu otomatis diatur. Kamu udah kebanyakan mikir ya jalan kerja gitu. Kamu kebanyakan kerja ya mikir dulu atau salat dulu sana gitu. Zikiran dulu atau ngapain dulu. Iya, kan ada, ya masih nyambung sama yang tadi. Dulu pas ada pernah ngalamin satu kejadian, tapi ini mungkin nanti pertanyaannya di ujung ya Mas Ardi. Udah nggak apa-apa, tanya aja. Kejadiannya dulu gitu. Iya. Kejadiannya ya waktu itu kalau nggak salah masih dalam proses lah, gimana caranya untuk merutinin zikir dan doa gitu. Rutin tiap hari putaran. Meskipun pada faktanya dulu ya tetap aja ada bolongnya gitu ya, atau benar-benar kadang bisa lupa sama sekali gitu. Ini benar-benar lagi ini banget lah gitu. Terus, kalau lagi kenceng ingat, tapi karena ini kalau udah sibuk sama dunia dia lupa lagi gitu. Nah ini ada satu kejadian, saya ingat banget, secara duniawinya malah lagi sibuk lah. Dia sibuk peran sebagai seorang bapak, peran sebagai seorang anak, peran sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Pokoknya peran-peran itu lagi menyibukkan hingga datang satu kondisi keadaan di mana nih semua tagihan menumpuk dalam satu hari gitu ya. Sekolah anak, SMP anak, ini anak, cicilan rumah segala macam, sementara pendapatan tetap bulanan kan nggak ada gitu ya. Nah, kondisinya tuh yang saya rasa adalah yang diserang itu pertama hati itu kayak apa ya, nggak enak, sumpek ya. Nah, tapi bukan panik gitu ya. Terus pikiran tuh kayak dia tuh kayak ngedorong kayak kayaknya udah berantakan banget nih kayaknya hidup gua gitu kan. Terus kayak dia tuh kayak sinar mercusuarnya tuh kayak lagi nggak nyorot ke hal-hal yang baik gitu ya. Pokoknya sampai apa ya, rasanya tuh kayak mau black out aja. Terus kayak, nah ketika itu kayak udah, dan nggak ada manusia memang dibikin kondisi pada saat itu yang bisa nolong saya. Bahkan ketika datang ke keluarga sekalipun ya maaf gitu, saya mau pinjam sana sini, itu kan udah pasti kan semua udah ada yang ngatur ya gitu kan. Terus nah pada saat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi rasanya tuh kayak mau apa ya, kayak mau mati gitu. Kayak mau mati tapi nggak bisa mati dan nggak mau mati juga gitu kan. Nah
pada saat itu karena udah nggak bisa ngapa-ngapain dan rasanya tuh kayak nyiksa, tapi bukan sakit gitu, gimana gitu, kayak hopeless gitu, kayak putus asa atau gimana gitu. Nah pada saat itu alhamdulillah yang diingat adalah zikir dan doa. Nah itu langsung kayak dikerjain, oh iya ya gitu. Kok kayak jadi fokus sama objek-objeknya gitu kan. Pasti kan semua solusi udah diatur gitu kan, kerjain itu, dan itu kayak diangkat semua gitu. Meskipun sebenarnya masalahnya tetap ada gitu. Masalahnya tetap ada gitu, tagihan-tagihannya kan nggak hilang juga gitu ya. Tapi cara kebatinan itu lebih tenang ya. Iya, langsung kayak hilang gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang terjadi pada saat itu, apakah itu ketika kondisi seperti itu, apakah manusia juga ada intervensi dari ruh-ruh yang bisa mati? Dan mereka memang masuk ke pikiran? Enggak ya, nggak harus secara aktif mempengaruhi ya. Kalau misalnya emang masih ngikutin atau masih nempel, iya mereka emang sekarang kan gimana caranya maksa supaya manusia yang hidup buat pisah. Cara satunya dengan dikerjain macam-macam gitu kan secara fisik. Salah satunya. Tapi kalaupun nggak secara aktif gitu, kalau misalnya kamu punya di sekitar kamu itu ada banyak aktivitas roh yang emang mempengaruhi manusia, kamu ibarat kena suara bisingnya juga. Kayak ibaratnya lagi santai di rumah gini kan ya, tiba-tiba ada suara teriak azan keras banget, atau di sebelah sana ada yang lagi selamatan. Kan segala masalah jadi tambah lebih ribet lagi kan kalau misalnya berisik kayak gitu. Karena ya. Iya, meskipun cuman di luar rumah kan. Meskipun bukan ada orang secara fisik yang datengin kamu habis nyari masalah sama kamu. Ya bisa bener yang bikin stres kan karena ada orang datang ke rumah, ketemu kamu bikin kamu stres, tapi ada juga karena suaranya doang aja juga ngepek. Iya, itu yang udah pernah dibahas sama Kila juga kan, bahwa ketika kita itu nggak benar-benar lepas dari alam roh, masih punya dimensi, belum pakai dunia baru, meskipun kita nggak digangguin sama roh secara langsung, meskipun misalnya teman kita yang lagi dibantuin sama dia, kita bakal kena efeknya juga. Secara tidak langsung bakal kena efeknya. Makanya justru dunia baru, ketika dunia antara roh sama manusia yang hidup dipisahin total, itu penting banget. Karena itu bukan cuma berisik doang, karena itu bikin jadi ujian kehidupannya jadi kacau. Nggak sesuai dengan kemampuan manusia yang hidup. Kodarnya. Ya, misalkan manusia dalam menjalani proses kehidupannya gitu ya. Mungkin kan dia juga struggle dengan pilihan hidupnya, sadar sabarnya dia. Tapi ketika dalam perjalanannya dia STS itu ada intervensi dari roh, itu masuk dalam hitungan iya, kodrat dan iridat juga pasti iya. Cuman ya itu dia kan ujiannya jadi lebih susah atau lebih gampang dari seharusnya dia normalnya.